Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai pemaparan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Helenerius Ajoleda, Sarjana Sosial Magister Ilmu Pemerintahan. Saya merupakan dosen pada program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula Inde. Selain menjalankan tugas sebagai dosen, saya dipercaya mengemban tugas sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STPM Santa Ursula periode 2022-2026. Video ini saya susun sebagai salah satu pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam komponen persyaratan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh di program studi Ilmu Pemerintahan, yaitu Sosiologi Pemerintahan. Pemaparan akan disajikan menggunakan pendekatan delivery, interaction, and assessment. Yang pertama, perkenalan mata kuliah. Bagian pertama, perkenalan mata kuliah, saya memberikan gambaran umum kepada mahasiswa mengenai ruang lingkup, tujuan, dan kompetensi yang akan dicapai melalui mata kuliah Sosiologi Pemerintahan. Sosiologi Pemerintahan merupakan mata kuliah wajib pada program studi Ilmu Pemerintahan dan termasuk dalam mata kuliah kurikulum institusi yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester pertama. Mata kuliah ini memiliki beban belajar sebesar 2 SKS dan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun pemahaman mahasiswa mengenai pemerintahan dari perspektif ilmu sosial. Materi pembelajaran pada mata kuliah Sosiologi Pemerintahan disusun dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang telah ditetapkan oleh program studi Ilmu Pemerintahan. Seluruh proses pembelajaran dirancang untuk mendukung tercapainya kompetensi lulusan sesuai dengan kurikulum berbasis outcome-based education. Pada mata kuliah ini terdapat 4 capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan. Keempat CPL tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 10 sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK yang menjadi target pembelajaran selama 1 semester. CPL pada aspek sikap meliputi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, bekerja sama, dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, keberanian dan ketangguhan menjalani kehidupan secara positif atas dasar iman demi kesejahteraan dan kebaikan bersama, kebaikan keluarga, bangsa, dan negara. Menjunjung tinggi sikap rela berkorban demi kepentingan masyarakat yang termarginalkan. CPL pada aspek sikap ini saya mengintegrasikan nilai-nilai Serviam sebagai core value dan identitas STPM Santa Ursula, yakni nilai pelayanan, keberanian, dan ketangguhan. Integrasi nilai ini dilakukan agar proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial mahasiswa. Sehingga mahasiswa didorong untuk mengembangkan kepedulian sosial, integritas, serta komitmen dalam memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, keluarga, bangsa, dan negara melalui praktik penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik. CPL pada aspek keterampilan umum, yakni mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Mampu berpikir logis, kritis, komunikatif, kolaboratif, dan mampu mengambil keputusan dengan tepat. CPL aspek keterampilan khusus dalam mata kuliah ini yaitu mampu dan terampil melakukan pemetaan masalah
dan potensi masyarakat, kemudian menyusun perencanaan program berbasis kebutuhan atau kepentingan masyarakat, memiliki kepekaan terhadap berbagai masalah sosial dan lingkungan hidup. CPL aspek penguasaan pengetahuan, mampu menguasai konsep teoritis hubungan masyarakat dan pemerintah melalui fungsi-fungsi pemerintah. Menguasai konsep teoritis partisipasi masyarakat, civil society, kelembagaan masyarakat, dan pembangunan masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPL terdiri dari 9 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis konsep-konsep dasar sosiologi pemerintahan, ruang lingkup, dan perkembangan dalam studi sosiologi pemerintahan. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teori dan pendekatan dalam studi sosiologi pemerintahan sebagai perspektif ilmiah dalam memahami hubungan antara negara, pemerintah, dan masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis hubungan antara negara, pemerintah, dan civil society dalam perspektif sosiologi pemerintahan. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kekuasaan dan kewenangan dan menganalisis kekuasaan dan kewenangan pemerintah menggunakan perspektif sosiologi pemerintahan. Kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep konflik dalam pemerintahan, faktor-faktor penyebab konflik dalam pemerintahan, dan dinamika konflik dalam pemerintahan. Keenam, mahasiswa mampu memahami konsep dan pengertian birokrasi dan kepemimpinan, serta peran kepemimpinan terhadap efektivitas pemerintahan. Ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengevaluasi kebijakan pemerintahan, implementasi good governance, dan pelayanan publik. Kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan arti penting pemerintahan elektronik atau e-government, peran e-government terhadap partisipasi publik berdasarkan perspektif sosiologi pemerintahan. Kesembilan, mahasiswa mampu merumuskan gagasan dalam menghadapi tantangan kontemporer pemerintahan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai serviam. Yang kedua, interaksi pembelajaran. Dalam interaksi pembelajaran pada mata kuliah sosiologi pemerintahan, saya menerapkan 4 karakteristik utama, yaitu interaktif, integratif, tematik, dan kolaboratif, agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang aktif, bermakna, dan berpusat pada mahasiswa. Demikian gambaran mengenai proses pembelajaran mata kuliah sosiologi pemerintahan yang saya laksanakan melalui pendekatan delivery, interaction, and assessment. Selanjutnya, saya akan menyampaikan dokumentasi proses pembelajaran di kelas bersama mahasiswa. Selamat menikmati. Kita langsung saja ya. Materi tentang teori atau pendekatan dalam sosiologi pemerintahan. Ya. Jadi kita ketahui dulu tentang CPMK. Ya. CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Ya. Bahwa mahasiswa mampu menjelaskan teori atau pendekatan dalam studi sosiologi pemerintahan. Ya. Itu sebagai perspektif ilmiah untuk memahami hubungan antara negara, pemerintah, dan masyarakat. Ya, jadi CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, bagaimana ya, mata kuliah ini ya, untuk mahasiswa itu bisa ya, memahami ya, pembelajaran dari mata kuliah ini. Lalu sub CPMK. Ya. Sub CPMK itu menjelaskan teori atau pendekatan utama sosiologi ya, dalam pemerintahan dan membandingkan berbagai perspektif teoritis serta menggunakan teori dalam menganalisis fenomena pemerintahan. Dan materi pembelajaran pada siang hari ini meliputi ya, yang pertama kita membahas dulu tentang apa itu teori ya, atau pendekatan serta fungsinya. Ya. Lalu yang kemudian berikutnya itu tentang teori dan pendekatan ya, dalam kajian sosiologi pemerintahan. Lalu yang ketiga, bagaimana pandangan atau teori ya, sosiologi pemerintahan itu terhadap isu-isu sosial dan pemerintahan. Jadi itu ada inti dari pokok pembahasan kita pada siang hari ini. Tentang apa itu teori dan fungsinya.
Ya. Saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, ya, ada yang tahu apa itu teori atau definisi dari teori? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Kalau menurut saya, teori adalah kumpulan konsep, asumsi, definisi, dan proporsional yang saling berkaitan untuk menjelaskan sesuatu fenomena secara sistematis. Oke ya. Baik, teori ya itu sebagai satu konsep, ya, asumsi atau definisi, ya, yang digunakan untuk menjelaskan tentang satu fenomena, ya, fenomena tertentu secara sistematis, ya. Dan teori itu disusun berdasarkan bukti ilmiah dan dapat diuji, ya, melalui observasi atau penelitian. Nah, fungsi teori, ya, fungsi teori. Ada yang tahu? Kira-kira apa saja fungsi teori? Fungsi teori yang pertama itu menjelaskan fenomena sosial, yang kedua memprediksi perilaku atau peristiwa, yang ketiga menjadi dasar dalam mengendalikan atau memecahkan masalah sosial. Oke ya. Jadi teori itu ya digunakan ya sebagai alat bantu untuk menjelaskan fenomena sosial, ya, atau fenomena alam, ya. Nah, itu teori ya. Yang berikut ya memprediksi ya satu peristiwa, ya. Lalu menjadi dasar dalam mengendalikan atau memecahkan masalah sosial. Itu fungsi dari teori. Dalam kajian ilmu sosiologi pemerintahan, ya, sama halnya dengan ilmu sosial lain, itu memiliki pendekatan, ya, atau teori, ya, bahwa dalam mata kuliah ini kita meminjam teori atau pendekatan dari ilmu sosiologi, ya, ilmu sosiologi untuk membaca atau menganalisis gejala dan fenomena pemerintahan. Ya. Nah, dalam teori sosiologi, ya, pemerintahan atau teori sosiologi dalam pemerintahan itu digunakan, ya, yang pertama untuk memahami hubungan antara masyarakat dan pemerintah, menjelaskan bagaimana struktur sosial, ya, nilai, interaksi, ya, itu mempengaruhi proses politik, ya, proses politik dalam pengambilan kebijakan, ya. Bagaimana masyarakat dengan pemerintah itu saling berinteraksi, ya, saling mempengaruhi, terutama dalam proses perumusan atau pembuatan kebijakan publik. Dalam kajian sosiologi pemerintahan ini, ya, ada 5 pendekatan atau 5 teori yang kita gunakan untuk membaca atau untuk membantu kita menganalisis atau membaca fenomena atau gejala pemerintahan. Yang pertama ada pendekatan struktural fungsional, yang kedua pendekatan konflik, yang ketiga pendekatan kelas, yang keempat pendekatan elit, dan yang kelima adalah pendekatan pluralis. Oke, jadi kita akan lihat satu-satu ya, masing-masing pendekatan. Ya. Yang pertama pendekatan struktural fungsional. Ya. Pendekatan struktural fungsional. Nah, ini tokoh utamanya ini adalah Emile Durkheim dan Talcott Parsons, ya, dan Robert K. Merton. Ya. Mereka ini adalah sosiolog. Ya. Teori mereka ini sangat terkenal tentang struktural fungsional, ya, atau fungsionalisme struktural. Nah, pendekatan ini, ya, atau teori fungsionalisme struktural ini, menurut mereka ada beberapa asumsi utama, ya. Menurut mereka, masyarakat itu dilihat sebagai satu sistem yang besar, ya. Satu sistem yang besar. Nah, di dalam sistem itu ada elemen-elemen atau bagian-bagian, dan elemen-elemen atau bagian-bagian itu saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Yang berikut ada pendekatan konflik, ya. Nah, pendekatan konflik ini berkebalikan dari pendekatan struktural fungsional, ya. Dia kebalikan. Kalau pendekatan fungsional mengatakan bahwa masyarakat itu selalu menjaga keseimbangan, equilibrium, ada konsensus. Tapi pendekatan konflik mengatakan bahwa masyarakat itu terbentuk karena adanya konflik atau ketegangan atau karena ada perpecahan, ya, karena ada benturan-benturan. Mengapa? Ya?
bahwa masyarakat selalu ada dalam pertentangan kepentingan. Ya, konflik terjadi karena ada kepentingan ya, dan kekuasaan yang tidak merata. Ya, distribusi kekuasaan yang tidak merata di dalam masyarakat, kemudian itu yang menyebabkan konflik. Pokok utama dalam pendekatan konflik ini adalah Raff dan Redhoff. Ya, Raff dan Redhoff. Oke, itu yang pendekatan pertama. Yang kedua ada pendekatan kelas. Ya, pendekatan kelas. Pendekatan kelas, ya, itu tokoh utamanya itu adalah Karl Marx. Ya. Asumsi utama dari pendekatan kelas itu adalah bahwa struktur ekonomi secara absolut menentukan hubungan politik dan pemerintah. Ya. Pendekatan kelas itu menekankan pada struktur ekonomi, ya, kepemilikan alat-alat produksi, ya, atau kepemilikan modal. Ya. Itu yang kemudian mempengaruhi hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah, ya, antara masyarakat dengan negara atau pemerintah. Ya. Yang berikut, pendekatan kelas juga melihat bahwa masyarakat, ya, itu terbentuk atau tersusun berdasarkan kelas-kelas sosial tertentu. Ada dua kelas menurut pendekatan kelas ini, ya, dalam masyarakat. Yang pertama ada kelas borjuis dan kelas proletar. Nah, kelas borjuis itu pemilik modal dan kelas proletar adalah kaum buruh atau pekerja. Selanjutnya pendekatan elit. Ya. Pendekatan elit. Asumsi utama dari pendekatan elit itu adalah bahwa, ya, dalam masyarakat itu selalu ada kelompok minoritas, ya, yang sangat kecil yang memimpin mayoritas. Ya. Dan keputusan-keputusan itu selalu diambil atau selalu ditentukan oleh kelompok elit ini. Tokoh utama yaitu adalah Pareto dan Mosca. Ya. Mereka, ya, punya gagasan, ya, punya teori tentang yang terkenal teori elit. Ya. Bagaimana masyarakat itu, ya, terbagi atau dipimpin, ya, oleh sekelompok kecil elit-elit. Ya. Nah, teori elit ini, ya, melihat relasi, ya, masyarakat dengan pemerintah atau negara, ya, bahwa masyarakat hanya berpartisipasi, ya, dari pinggiran, ya. Sedangkan kendali strategis, ya, kebijakan, ya, politik, ekonomi, ya, itu ditentukan oleh elit yang jumlahnya sangat kecil. Ya. Nah, elit ini mereka menguasai birokrasi dan pemerintahan serta menguasai ekonomi. Nah, lalu terakhir itu adalah pendekatan pluralis. Ya. Asumsi utama pendekatan pluralis bahwa kekuasaan tidak, ya, dikuasai oleh sekelompok kecil orang, tetapi, ya, oleh kekuasaan itu tersebar, ya, tersebar merata ke kelompok kepentingan. Ya. Tidak seperti pendekatan-pendekatan yang lain, ya, bertumbuh pada satu kelompok kecil orang, tetapi pendekatan pluralis bahwa kekuasaan, ya, relasi atau hubungan itu tersebar, menyebar, ya, terdistribusi merata, pluralis. Ya. Ya, relasi antara masyarakat dengan pemerintah itu berbentuk kemitraan. Ya. Tidak ada dominasi, tidak ada penumpukan kekuasaan dalam satu kelompok, ya, tapi berbentuk kemitraan. Ya, pemerintah bertindak sebagai mediator yang menyeimbangkan berbagai kepentingan masyarakat. Ya, mediator, ya, media untuk memfasilitasi, ya, mempermudah hubungan atau relasi antara yang memerintah dengan yang diperintah tadi. Ya. Misalnya isu tentang good governance, ya. Nah itu, ya, menurut pandangan pluralis, ya, salah satu isu dalam good governance itu adalah prinsip good governance adalah partisipasi, ya, keterlibatan, keikutsertaan warga dalam pengambilan kebijakan, dalam pelaksanaan dan perencanaan. Nah, itu pendekatan pluralis, ya, melihat bagaimana kekuasaan, ya, atau hubungan antara yang memerintah dan pemerintah itu seperti mitra,
ya, sejajar, tidak ada dominasi. Itu pendekatan pluralis. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Jadi saya ingin bertanya mengenai pendekatan elit. Terkadang setelah pemilu, kita merasa kebijakan yang dihasilkan tetap tidak banyak berubah bagi masyarakat. Jadi, apakah ini yang dimaksud dengan sirkulasi elit? Bisa dijelaskan? Baik, pemilu itu memang benar ya. Pemilu itu dilihat sebagai salah satu proses untuk sirkulasi elit, ya. Nah, sirkulasi elit. Nah, dalam pendekatan elit ya, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi bahwa pendekatan elit melihat ini benar ya, bahwa itu hanya elit yang berganti saja. Ya. Nah, pemilu itu dilihat sebagai tadi ya, sirkulasi elit, pertukaran elit. Ya, mengapa setiap kali pemilu atau pilkada ya, hanya orang-orang itu saja yang jadi calon presiden, jadi calon bupati, jadi calon gubernur. Nah, pendekatan elit melihat bahwa mengapa orang-orang itu bisa menjadi calon presiden, bisa menjadi calon gubernur, bisa menjadi calon bupati, ya, karena mereka memiliki tadi sumber daya, ya, kekuasaan, sumber daya finansial, memiliki jejaring, ya, relasi ya, dengan pemodal atau dengan pebisnis, sehingga kemudian ya, sumber daya dan modal itu digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi pertanyaannya itu ya, secara objektif banyak penelitian mengkonfirmasi bahwa pilkada memang benar hanya sebatas sirkulasi elit. Kalau dilihat dari perspektif elit, ya, perspektif elit memang benar membenarkan itu, ya, bahwa hanya sirkulasi elit. Ya. Banyak penelitian ya, menjelaskan bahwa seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Ada, Pak. Oh ya, silakan. Ini tadi Pak sudah mau coba menjelaskan tentang pendekatan konflik. Ini berdasarkan penjelasan dari Pak tadi itu menitik beratkan ke pihak masyarakat. Jadi sini saya ingin bertanya, apakah adanya demonstrasi atau konflik kebijakan antara masyarakat dan pemerintah selalu berarti pemerintah tersebut gagal? Baik, Sekian, seperti demonstrasi. Siap. Ya. Apakah itu dikatakan gagal negara atau pemerintah itu gagal? Ya? Sebenarnya tidak selalu ya. Nah, tidak selalu, bahwa pendekatan konflik ya itu selalu melihat ya bahwa demonstrasi itu ya, bagian dari konflik juga ya, benturan ya. Kalau kita lihat demo akhir-akhir ini, mahasiswa buruh ya, memberikan tuntutan ya, negara yang bisa memberi lapangan pekerjaan, upah yang layak misalnya. Nah, demonstrasi ya itu bagian dari konflik. Ya. Pertanyaan, apakah negara gagal kalau saya terjadi demonstrasi? Tidak ya, tidak selalu negara gagal. Ya, karena menurut perspektif konflik ya itu bahwa konsensus ya atau keputusan bersama itu diambil bukan berdasarkan tadi ya, kalau pendekatan fungsional itu kesepakatan atau konsensus bersama, tapi ya, perubahan sosial itu terjadi karena adanya konflik ya. Nah, perubahan itu terjadi dari konflik, maka demonstrasi itu bagian dari perubahan ya, upaya untuk melakukan perubahan, tuntutan. Kalau ada demo, masyarakat tuntut bahwa harus ya, misalnya gagalkan undang-undang cipta kerja misalnya, atau gagalkan atau naikkan upah buruh, atau gagalkan pertambangan dan seterusnya. Nah, ini upaya-upaya dari yang diperintah tadi, masyarakat tadi, supaya melakukan perubahan kebijakan. Nah, sehingga kemudian mau tidak mau yang diperintah tadi ya, harus berupaya mengendalikan yang diperintah, tuntutan masyarakat. Nah, entah itu lewat bisa saja upaya untuk itu, misalnya
penghadangan, ya, menghadang langsung masyarakat atau lewat diskusi bersama, ya, diskusi bersama, atau sehingga kesepakatan bisa terjadi. Demikian materi kita pada siang hari ini, ya. Terima kasih untuk partisipasi dan keaktifan kalian semua, ya. Kita akan lanjut pertemuan berikut di minggu depan, ya. Harapannya semoga mata kuliah hari ini, ya, bisa kalian dalami lebih lanjut, ya, melalui diskusi atau pembacaan, ya, dalam materi yang akan saya share di WA Group, ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa minggu depan. Siap. Demikian deskripsi singkat secara cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Sosiologi Pemerintahan yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Sosiologi Pemerintahan pada program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim sertifikasi dosen tahun 2026. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula, rekan-rekan sejawat, dan juga kepada mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas banyak kekurangan dalam proses ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat siang, salam sehat.